Kali ini, kita tidak akan membahas taktik di lapangan hijau. Oh, tentu saja tidak. Kita akan membahas sesuatu yang lebih rumit, lebih membuat pusing, dan angkanya lebih fantastis dari gol salto di menit akhir. Kita akan bicara soal drama di balik layar Timnas Garuda, dilema emas Patrick Kluivert. Pertanyaannya bukan lagi sekedar kapan Indonesia menang, tapi sudah bergeser menjadi kalau Kluivert dipecat, PSSI sanggup bayar nggak? Sebuah pertanyaan yang terdengar konyol, tapi nilainya sama sekali tidak main-main. Mari kita putar waktu sejenak. Ingatkah saat Patrick Kluivert, sang legenda Barcelona, Ajax, dan AC Milan diumumkan sebagai nahkoda baru Timnas Garuda? Euforia membuncah, harapan melambung ke angkasa. Media sosial penuh dengan tagar optimisme. Kita semua berharap tangan dinginnya bisa menyulap Garuda menjadi raksasa Asia yang ditakuti. Tapi seperti kata pepatah, harapan tak selalu seindah kenyataan. Setelah serangkaian hasil yang, mari kita jujur, jauh dari kata memuaskan, terutama kegagalan melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026, suara-suara sumbang mulai terdengar. Dari warung kopi hingga panggung pengamat, satu kata menggema, pecat. Gampang sekali mengutarakannya, bukan? Tapi tunggu dulu, mengecat Kluivert ternyata tak menyebalkan telapak tangan. Ada satu monster besar yang mengintai di balik keputusan itu, kontrak. Mari kita masuk ke segmen pertama, angka-angka yang bikin migrain. Gaji per bulan 1,3 miliar sampai 1,5 miliar rupiah. Total kontrak 2 tahun plus minus 36 miliar rupiah. Anda tidak salah lihat, setiap bulan PSSI menggelontorkan dana antara 1,3 hingga 1,5 miliar rupiah untuk jasa Tuan Kluivert. Kalau kita ambil angka tertinggi, dalam setahun bernilai mencapai 18 miliar rupiah. Dan karena kontraknya berdurasi 2 tahun, total nilainya bisa menembus 36 miliar rupiah. Uang sebanyak itu bisa buat apa? Bisa dibuat membangun puluhan sekolah sepak bola atau SSB berstandar internasional. Bisa buat membiayai kompetisi usia muda di seluruh pelosok negeri selama bertahun-tahun. Atau mungkin bisa buat traktir bakso satu stadion GBK, masih ada kembaliannya. Sekarang mari kita hitung-hitungan pahitnya. Hingga pertengahan Oktober 2025 ini, Kluivert baru bekerja sekitar 9-10 bulan. Kontraknya masih tersisa sekitar 14 hingga 15 bulan lagi. Jika PSSI memutuskan untuk mengatakan, terima kasih Patrick, jasamu sudah cukup, maka PSSI menurut aturan wajib membayar sisa kontraknya sebagai kompensasi. Mari kita keluarkan kalkulator. Jika gajinya 1,5 miliar per bulan dikalikan sisa kontrak, katakanlah 15 bulan, maka angka yang muncul adalah 22,5 miliar rupiah. 22,5 miliar rupiah, uang buta, uang yang dibayarkan untuk seseorang yang sudah tidak bekerja lagi. Itu pun belum termasuk klausul-klausul penalti lain yang mungkin tersembunyi di dalam kontraknya. Sebuah angka yang bisa membuat bendahara PSSI minum obat sakit kepala 3 kali sehari. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Ini membawa kita ke segmen kedua, efek domino yang mahal. Patrick Kluivert tidak datang sendirian ke Indonesia. Ia membawa gerbongnya. Ada asisten pelatih, analis, pelatih fisik. Semuanya adalah paket yang ia bawa dari Eropa. Nama-nama seperti Alex Pastor, Danny Lenzet, dan Gerald Vandenberg adalah bagian dari organisasi. Jika sang penghentian dihentikan, apa kabar dengan gerbong-gerbongnya? Tentu saja, PSSI juga harus mempertimbangkan kompensasi untuk mereka. Berapa totalnya? Kita hanya bisa menerka, tapi yang pasti angka 22,5 miliar tadi akan semakin membengkak. Ini bukan sekedar memecat satu orang, ini membubarkan satu tim kepelatihan dengan konsekuensi finansial yang luar biasa. Melihat angka-angka ini, kita jadi paham kenapa Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajaran Exco tidak bisa mengambil keputusan secepat kedipan mata. Ini adalah dilema buah si malakama. Segmen ketiga, panggung serba salah PSSI. Di satu sisi, ada tekanan publik yang luar biasa.
Supporter lelah dengan hasil yang stagnan. Mereka butuh perubahan, butuh harapan baru. Mempertahankan Kluivert di tengah gelombang ketidakpuasan ini bisa dianggap sebagai tindakan keras kepala yang mengabaikan suara rakyat. Citra PSSI dipertaruhkan. Namun di sisi lain ada kenyataan keuangan. Menggelontorkan lebih dari 22 miliar rupiah untuk pesangon adalah sebuah kemewahan yang mungkin tidak dimiliki PSSI. Dana sebesar itu jelas bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih produktif. Memecat Kluivert bisa membahayakan kesehatan federasi finansial untuk jangka panjang. Jadi, pilih mana? Menenangkan hati supporter tapi mengorbankan kas federasi, atau mengamankan kas federasi tapi membiarkan api mengecewakan supporter terus menyala? Pusing bukan? Tentu saja, para pengamat memiliki argumen masing-masing. Mari kita dengarkan suara-suara dari pinggir lapangan di segmen keempat, bisik-bisik para pandit. Ada 3 kubu yang memikirkan hal utama saat ini. Kubu pertama, si idealis. Bagi mereka, harga diri bangsa di atas segalanya. Hasil buruk adalah bukti kegagalan. Apapun itu, pelatih harus diganti. Buat apa bayar mahal-mahal kalau hasilnya begini? Kurangi kerugian sekarang juga. Begitu kira-kira argumen mereka. Bagi kubu ini, uang 22 miliar adalah pil pahit yang harus ditelan demi masa depan yang lebih cerah. Kubu kedua, si realistis. Kubu ini lebih kalem. Mereka bilang, sabar, jangan gerusa-gerusu. Mereka mendorong PSSI untuk melakukan evaluasi total. Apa benar ini murni salah pelatih? Bagaimana dengan kualitas pemain, sistem kompetisi dan faktor non-teknis lainnya? Memecat Kluivert dan mendatangkan pelatih baru tidak akan menjadi solusi ajaib jika akarnya tidak diperbaiki. Menurut mereka, mempertahankan Kluivert sambil melakukan perbaikan di sektor lain adalah pilihan yang lebih bijak. Dan kubu ketiga, si oportunis. Ini adalah jalan tengah yang menarik. Beberapa pengamat menyarankan opsi win-win solution yang cerdas. Kluivert tetap dipertahankan dalam lingkaran PSSI, namun digeser ke arah lain. Misalnya menjadi penasihat teknis atau direktur teknik. Dengan begitu, PSSI tidak perlu membayar pesangon karena kontraknya tetap berjalan. Namun kursi pelatih kepala bisa diisi oleh wajah baru yang membawa energi dan taktik segar. Cerdik, tapi pertanyaannya, apakah Kluivert mau menerima demosi seperti itu? Jadi, apa jalan keluarnya? Opsi pertama, gigit peluru. PSSI bayar lunas kompensasi puluhan miliar itu. Ucapkan selamat tinggal di Kluivert dan buka lembaran baru. Ini opsi paling mahal, tapi paling memuaskan dahaga publik. Opsi kedua, bertahan dan berdoa. Pertahankan Kluivert hingga kontraknya habis. Beri dia kesempatan kedua, ketiga, dan mungkin keempat, sambil berharap ada keajaiban di turnamen berikutnya. Opsi paling hemat, tapi paling beresiko memicu kemarahan pendukung. Opsi ketiga, negosiasi. Cari jalan tengah, tawarkan peran baru, atau mungkin negosiasi ulang nilai pesangon. Ini opsi paling diplomatis tapi paling rumit dan belum tentu berhasil. Satu hal yang pasti, keputusan yang akan diambil PSSI dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi salah satu keputusan terpenting dalam sejarah sepak bola modern Indonesia. Ini bukan lagi soal taktik atau formasi. Ini adalah pertarungan antara harapan publik, kenyataan finansial, dan masa depan timnas Garuda. Bola kini berada di tangan para pemain di lapangan, tapi ada di meja para petinggi PSSI. Apakah mereka akan melakukan tendangan spekulasi yang mahal atau memilih bermain aman di kawasan pertahanan? Kita semua menantikan penjelasannya. Terima kasih telah bersama saya di Bedah Bola. Tetap kritis, tetap cinta sepak bola Indonesia.